berapapun yang hadir akan bertambah. Baik, selamat malam Brosis, Bapak Ibu semua umat PD Karawaci yang terkasih. Ketemu lagi kita di PD terakhir tahun ini. Nggak berasa ya, kita sudah mau tutup tahun dan ini adalah PD terakhir kita di tahun ini loh ya, karena di tahun depan dan di tahun berikutnya kita akan masih terus berjalan. Dan seperti biasa, malam hari ini saya dibantu oleh pertama, terima kasih sebelumnya sudah datang dari jauh, Bro Henry Kembe, teman dari tim pujian di Sekina, dan salah satu WL andalan kita juga, terima kasih sudah bersedia membantu malam hari ini. Pewarta kita malam hari ini akan diisi oleh Ibu Alberta. Mohon jangan ditanya berapa jam terbangnya, gimana, apapun yang akan disampaikan nanti kita percaya itu adalah suara firman Tuhan ya. Dan malam hari ini Bapak Ibu, sekali saya ajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan hati kita, terutama mempersiapkan semua rasa syukur kita. Kita tidak terasa sudah hampir melewati 1 tahun yang katanya begitu menakutkan ya, 1 tahun yang di 3 bulan pertama itu sepertinya kita seperti mimpi buruk, seperti menghadapi suatu badai yang nggak tahu sampai kapan. Tapi toh malam hari ini kita tetap dalam keadaan sehat berkumpul, dan itu semua karena kasih Tuhan. Dan karena kasih Tuhan itulah kita akan sama-sama masuk dalam persekutuan doa. Mari kita menenangkan hati terlebih dahulu, kita singkirkan semua pikiran, semua problem, semua apapun yang membuat hidup kita, pikiran kita kacau balau, membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Malam hari ini kita mau datang kembali, kita mau sujud menyembah, memuliakan Dia. Dan kita akan buka pertemuan kita, persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta dalam surga, kami naikkan syukur padamu Tuhan untuk hari ini. 1 hari lagi Kau berikan pada kami Tuhan untuk hidup di hadapan-Mu, untuk memberikan apa yang kami punya dalam karya kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan menjaga kami, menguatkan kami, memberi kami kesehatan dan kekuatan. Kami tahu Tuhan, di luar sana ada badai yang begitu mengguncang kami, bahkan juga mungkin membuat kami begitu ketakutan, begitu khawatir untuk melakukan banyak hal, termasuk dalam bersekutu dengan saudara-saudari kami. Tapi malam hari ini Tuhan, kami percaya dengan kuasa-Mu, dengan kemurahan-Mu, Kau berkenan hadir di antara kami, di tengah-tengah kami Tuhan, bahkan di samping kami. Izinkan malam hari ini Tuhan, seluruh hati kami boleh terarah kepadamu. Seluruh panca indera kami Tuhan boleh menyerap firman yang akan Kau taburkan dalam hati kami. Dan biarlah lewat pujian malam hari ini, lewat pengagungan kami, lewat penyembahan kami, kembali kami Kau dekatkan Tuhan, kembali kami Kau ajak untuk sama-sama boleh melihat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, semua karya yang Kau lakukan dalam hidup kami Tuhan, semua baik adanya. Dan kami percaya Bapa, untuk hari-hari selanjutnya kami boleh tetap mengadakan persekutuan doa ini, karena semua kami lakukan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Mari Tuhan, hadirlah bersama kami, temani kami, dan izinkan saat ini Tuhan boleh menjadi saat indah, saat kami boleh bersekutu denganmu, memuji Engkau, menaikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena semua kebaikan-Mu dalam hidup kami, terlebih karena kami boleh memanggil Engkau sebagai juru selamat kami. Kami naikkan segala doa kami melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang berkuasa atas hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya serahkan ke Bro Henry. Iya, baik, terima kasih Si Suti. Tadi saya sempat mendengar tanggal merah. Rasanya saya punya kalender setiap hari sama semua, merah semua rasanya kalender saya. Jadi saya baru tahu kalau besok tanggal merah. Ternyata saya punya kalender mungkin salah kali ya. Sudah nggak ada hitam nih kalender saya nih. Tapi dengan kalender saya merah, jadi saya punya
banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena itu malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu dengan Tuhan. Santo Agustinus berkata, "Qui bene cantat bis ora." He who sings well, pray twice. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur kepada Tuhan, merasakan kasih, kuasa, dan kurnia Tuhan. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sekali lagi, kau Tuhan, kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi, kau Tuhan, kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakan ku balas kasih-Mu? Segala hormat
bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi, segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kurnia-Mu bagi kami, sehingga malam hari ini Tuhan Engkau kembali beri kesempatan kepada kami untuk bersekutu dengan Engkau, memuji dalam hadirat-Mu, mendengarkan pewartaan sabda-Mu yang kami tahu itu adalah kekuatan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Silakan Bapak Ibu apabila ada di antara Bapak Ibu yang ingin berterima kasih. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu dan kasih-Mu selalu kami rasakan dan kami lihat nyata dalam hidup kami. Kau temani kami saat kami harus jatuh bangun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami di dalam kami menjalani hidup sehari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih Kau beri kesempatan untuk berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah dari hari ke hari, mulut dan bibir kami selalu memuji dan memuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu kok sama Terima kasih. dia Terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk rahmat kesehatan yang Kau karuniakan bagi kami. Kau lindungi kami dari segala macam virus COVID yang saat ini sedang ada di mana-mana. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Di tempat Bapak Ibu Saudara berada sekarang, kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Matius 18 berkata, ayat 20 berkata, di mana ada 2 atau 3 orang bersekutu memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekali lagi. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Mari Bapak Ibu saja. Bersama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selama kita bersaudara. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu
kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Tema kita malam hari ini, saudara-saudara, adalah bicara tentang siapakah sesama kita, siapakah tetangga kita, siapakah orang-orang di sekitar kita, mungkin di dalam rumah kita. Sebab itu hari ini kita akan banyak mendengarkan pewartaan tentang mengajarkan siapakah sesungguhnya orang-orang di sekitar kita. Kita akan teruskan pujian kita, Bapak Ibu Saudara. Saya terus mengajak Bapak Ibu terus untuk menyanyi, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu saja, tiada berkesudahan. Sama-sama, Tuhan Yesus baik. Mari bersama sekali lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu saja, Tuhan Yesus baik.
baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Dia baik untuk selamanya. Berikan tepuk tangan sore-sore yang mulia, karena Yesus kita baik. Amin. Saudara, sebagai pengikut Yesus, tentu kita ingin meniru Yesus, menjadi orang-orang yang baik bagi saudara-saudara kita. Sebelum kita mendengar pewartaan sabda Tuhan malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu sejenak untuk menyembah Tuhan, karena hidup kita ini adalah berharga di mata Tuhan. Hidup kita adalah penyembahan kita, Bapak Ibu Saudara. Sebab itu mari biar nyanyikan pujian dengan penuh kesungguhan, dan biar segenap nyanyian kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi, pujian dan syukurku, pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap
penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan, segenap hidupku persembahkan. Ya la 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 namase, ya la 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 namase karayara. Kami menyembah-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya la 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 namase katakayarana, ya la la la. Oh, kuya la 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 namase kanayarana-Mu. Ya la 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 namase kanayara, ya la 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 namase kayarana, kuya namase kapatakanayana larana, inamase kapakayana larana sikanayara. Ya la 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 namase karayara, namase. Ya la la nayara, ya namo ya la 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 sikaraya nayara la la, ya la naya nayara nase, ya la 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 ya nase napatakara nayara nayara namo. Yarala, yarana, yana masikaraya, yana larana, yarana, yarana masih, kuriyala, yana larana masikayarana bo, yana masikapatayana larana, yana masiyana larana. Yang laranaya, yang masih kata kaya larana. Anak-anakku, aku selalu hadir di tengah-tengah kamu. Apapun kondisimu saat ini, aku ada, aku hadir. Datanglah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah Bapa di surga, kami percaya sungguh Engkau sudah melawat kami pribadi lepas pribadi saat ini. Engkau yang sudah sediakan ruang ini untuk kami berkumpul. Dengan satu tujuan Tuhan, Engkau ingin mengutarakan isi hatimu kepada kami.
kami, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, Kau yang paling mengerti, Kau yang paling tahu kebutuhan kami. Dan kami percaya malam ini Tuhan, tidak ada satupun dari kami akan keluar dari ruangan ini tanpa mendapatkan sesuatu rahmat-Mu, tanpa mendapatkan anugerah kasih setiamu yang akan Kau nyatakan melalui setiap firman yang pada malam ini sudah Kau akan nyatakan bagi kami. Kiranya Kau urapi hamba yang akan membawakan renungan pada malam ini Tuhan. Biarlah hanya Engkau yang mengurapi setiap kata-kata yang keluar dari bibir hamba ini Tuhan. Hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan kesalahan dan dosa-dosa. Ampuni hamba Tuhan. Jangan biarkan kata-kata hamba Tuhan melemahkan Tuhan. Biarlah hanya kata-kata-Mu saja yang boleh diingat Tuhan. Dan apabila kata-kata hamba yang tidak berkenan Tuhan, biarlah itu berlalu dari ingatan kami. Hanya Engkau ya Tuhan yang dapat kami tinggikan untuk selama-lamanya. Karena Engkaulah sumber kekuatan, sumber penghiburan kami dalam setiap keadaan yang kami hadapi. Ya Bapa, kami serahkan acara persekutuan doa ini, perenungan pada malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah hanya Engkau Tuhan yang bekerja. Biar Kau kirimkan Roh Kudus-Mu mengurapi hamba dan juga kami semua yang hadir di tempat ini. Membuka hati kami untuk setiap firman-Mu dan menjadikan hati kami tanah yang subur. Sehingga sungguh firman-Mu boleh semakin berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kami serahkan seluruh acara pada malam ini hanya ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Shalom. Ya, saya pikir tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Ini kalangan sendiri. Dan pada malam ini saya cuma mau menjawab, mungkin ada beberapa teman-teman yang bertanya ya, sejak kapan nih Sis Mimi jadi pewarta? Apakah namanya ada di buku pewarta? Tidak. Itu pewarta dari PD Agustinus tetap Bro Teddy dan Sis Maria yang resmi. Ini hanya pengganti. Dan bukan pewarta juga sih, malam ini hanya sharing ya. Jadi saya diminta Bro Teddy karena beliau kebetulan ada training, katanya nggak bisa. Dan saya coba terima tanggung jawab ini dengan penuh kepercayaan bahwa dengan doa teman-teman semua, firman Tuhan pada malam ini boleh menguatkan kita satu dengan yang lain. Ya, seperti sudah kita tahu, tema pada malam ini mengambil tema Advent yang kedua, siapakah sesamaku? Nah, sebelum mulai renungan ini, baiklah kita baca dulu ayat dari Injil Lukas, bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Mohon ditayangkan, Bro Simon. Ya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan ini. Kita tahu firman Tuhan adalah sungguh-sungguh boleh menguatkan kita. Ya. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetangga yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila
engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sekilas kalau kita baca, saudara-saudaraku, teman-teman semua, kelihatannya ini itu ayat ini sungguh-sungguh boleh mungkin ada yang jadi pertanyaan ya. Kenapa kita harus mengundang malah orang-orang miskin, orang-orang buta ya? Padahal sama ini kan kalau kondangan ya kita undangnya teman-teman dekat, kerabat keluarga gitu ya. Kalau kita baca ayat sebelum dari perikop ini, sebetulnya Tuhan Yesus itu pada saat ini dia diundang oleh salah satu orang Farisi, pemimpin orang Farisi untuk diundang makan. Dan Yesus melihat sebelumnya tuh melihat para tamu itu mereka berusaha untuk menduduki tempat yang utama. Makanya dari situ Yesus kan menjelaskan kan bahwa kita justru jangan dulu duduk yang di depan, ya kan? Maksudnya nanti kalau ada orang-orang yang diundang ke depan, kita tergusur gitu kan, malu kan. Nah, sampai pada perikop ini juga masih sekitar suasana kondangan ya ceritanya ya. Yesus menegaskan kembali bahwa kalau kita mau mengadakan pesta, ya, jangan mengundang, sekali lagi saya bacakan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetanggamu yang kaya. Kenapa? Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula. Dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Jadi mau ditekankan Yesus di sini, sebenarnya bukan itu apakah itu kerabat atau orang kaya ya, atau kan orang miskin atau kan orang buta, karena memang kecenderungan manusia sih saat ini kan memang melihat dari penampilan fisik ya, status jabatan gitu kan. Kalaupun mereka mengundang orang-orang yang mereka kenal, orang kerabat mereka, bisa jadi ya banyak kan kita tahu ya supaya cuan gitu kan, ampaunya gitu cuan gitu kan, nggak minus gitu. Tapi belum tentu juga, kadang-kadang mereka mengundang orang-orang miskin juga, itu juga bisa jadi sebagai satu pencitraan, ya kan. Kita sering dengar kan, maksudnya pada saat kampanye gitu kan, para calon-calon itu kan selalu menjanjikan kan, terus mereka mulailah mengunjungi orang-orang yang tidak mampu, ya kan, difoto itu kan. Nah, itu tapi di belakang itu ada motivasinya, hanya pencitraan. Dan di sini Yesus menegaskan bahwa sungguh kalau kita mau menolong, mengundang orang ya, atau menolong orang, jangan kita mengharapkan balasan intinya. Ya, kita benar-benar memberi dengan tulus tanpa ada maksud di balik semua pemberian kita. Nah, kembali lagi ya. Kita di sini ditanyakan siapa jadi sesama kita? Siapa sih sesama kita? Ya. Kalau saya tadi sempat cari itu di Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesama itu ya satu golongan, ya kan? Satu suku, satu ras gitu kan. Saya ingat tuh dulu saya waktu pertama kali kuliah, kalau ketemu dengan sesama orang daerah, satu daerah, waduh, langsung deh, seneng banget gitu kan, bisa bicara lah, bisa saling kita bisa saling bantu gitu kan. Ya.
Itu sesama. Nah, seperti kita tahu, kita juga pernah di dalam Markus 12 ayat 30 ya, disebutkan hukum yang terutama. Hukum yang terutama yang kedua ya, apa itu? Yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya sesama itu ya kita-kita ini, teman-teman dan saya, saudara dan saya, itu kita tuh sesama manusia, sesama manusia. Seperti Yesus sendiri, ya, awal mulanya ya itu inisiatif dari Allah sendiri kan. Itu kita bisa menganggap kita sesama manusia itu karena Tuhan terlebih dahulu berinisiatif pada saat Dia mengutus Yesus putranya sendiri untuk menjelma menjadi manusia. Pada saat itulah ya Yesus menjadi manusia, Yesus menjadi sesama bagi kita semua. Apa maksudnya Yesus menjadi sesama bagi kita semua? Yaitu Yesus mau bersama-sama dengan kita. Yang tadinya Tuhan dengan manusia itu seperti ada jarak ya, ada jarak. Tapi dengan Tuhan sendiri mengirimkan putranya, Yesus menjelma menjadi manusia, di mana Yesus sendiri bisa merasakan apa yang dialami manusia, penderitaan yang dialami manusia, sehingga manusia juga merasa bisa langsung melihat sendiri apa perbuatan Yesus selama dia hidup di dunia. Dengan memberikan teladan kehidupannya, mengasihi kita, ya terutama kasih yang diberikan Yesus itu benar-benar kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sungguh-sungguh tulus. Nah, itulah yang diharapkan bagi kita semua sebagai sesama manusia. Kita belajar dari Yesus sendiri, di mana di dalam berelasi satu dengan yang lain, kita menghadirkan kasih Kristus itu sendiri, kasih yang tanpa syarat. Ya. Nah, kalau kita ingat lagi, ya, di dalam Yohanes 3 ayat 16, disebutkan di situ, pasti semua di sini hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya satu-satunya ke dalam dunia ini, ya, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Di sini mau ditunjukkan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar total, sampai dia menyerahkan anaknya sendiri, Yesus, untuk menjadi penebus bagi dosa-dosa kita semua. Sehingga seluruh tindakan kita itu tentu saja harus berdasarkan kasih dari Yesus itu. Di mana kita bisa menjadi sesama bagi orang lain. Diri kita menjadi sesama. Jadi bukan dalam arti sesama itu kita menolong orang ya, dengan ada yang kekurangan ya, benar sih itu. Cuma di sini kita harus hati-hati. Kalau kita kasihnya tidak berdasarkan kasih Kristus, seringkali pada saat kita menolong, kita merasa itu adalah hasil perbuatan kita. Akhirnya apa? Manusia seringkali jatuh ke dalam dosa kesombongan. Dia merasa itu dia bisa berbuat baik itu karena dia lebih mampu dari orang yang dia tolong. Tapi kalau kita mendasarkan setiap perbuatan kita seperti kasih Kristus yang mau turun ke dunia ini ya, menjadi manusia yang mau solider bagi untuk kita semua menjadi manusia, kita lihat contoh Yesus sendiri. Bagaimana dia menjadi sesama itu, dia mencintai, ya, mengasihi. Dimana seperti kita tahu dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan,
Ya, kasih itu yang gimana sih? Kasih yang apa? Seperti apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ya, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong. Jadi apabila kita mau memperhatikan sesama kita, kita cek aja apakah di dalam kasih kita kepada sesama ini masih ada benar-benar kasih yang benar-benar murah hati, kasih yang tidak sombong atau tidak memegahkan diri. Kita bisa cek. Kalau kita masih mempunyai rasa bahwa kitalah yang mampu, ya, kita saat ini dalam posisi mampu membantu dan kita merasa bangga, hati-hati. Kita bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Padahal kasih yang kita berikan kepada sesama itu semata-mata karena kita terima dari kasih Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Jadi kasih Yesus yang menjadikan dirinya sesama bagi seluruh umat manusia, begitupun juga kita menjadikan diri kita sesama bagi semua orang. Ya. Dengan kasih yang sudah diberikan Kristus. Itu. Jadi kita memang kasih itu memang harus ada pengorbanan. Situ kita lihat dikatakan juga di dalam Lukas 6, Matius 7:12. Ya. Sebentar, saya ini dulu. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini jelas Yesus memberi nasihat, ya, sebetulnya perintah Yesus sendiri untuk kita saling mengasihi. Saling mengasihi itu ya sesama kita, ya. Kita dengan menganggap seorang lebih utama daripada diri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat ciri khas seorang murid Kristus, ya, anak-anak Allah, itu tuh punya nilai lebih. Segala sesuatu yang kita perbuat, yang tadinya kita seperti dibilang kan, kalau misalnya kamu berbuat baik dengan orang yang berbuat baik, apa upahmu? Lalu saya terbayang tuh waktu itu, secara matematisnya, benar juga, ya. Kalau kita berbuat baik, orang lain berbuat baik, ya, ibaratnya kita dapat upah, ya. Kita kasih upah ke orang, orang lain kasih upah. Jadi kalau upah dikasih ke orang minus, dapat upah lagi, 0 kan dapatnya, ya. Nggak ada dapat apa-apa kan. Tapi kalau upah dikurang 0, kita malah dapat upah. Ya, upah dari Bapa di surga. Nah, benar juga. Jadi kita itu sebagai anak-anak Allah, murid-murid Kristus, itu punya nilai lebih. Kita punya nilai lebih. Yesus sendiri ya menjadi teladan. Ya. Dia sendiri sebagai seorang pencipta, seorang putra Allah mau menjadi manusia. Itu kalau pernah ada satu perbandingan, dikatakan lebih hina mana kalau Tuhan menjadi manusia atau manusia menjadi binatang. Tentu saja Tuhan jadi manusia lebih hina. Kenapa? Karena Tuhan itu kan pencipta, mau menjadi ciptaan. Sedangkan manusia menjadi binatang sama-sama ciptaan. Ya. Jadi betapa kalau kita lihat kasih Tuhan itu, ya, sungguh-sungguh nggak kepikiran sama kita. Kok mau-maunya, ya, Tuhan itu menjadi manusia. Ya, kok mau-maunya Tuhan itu mati, ya, buat kita yang masih berdosa loh. Kenapa? Ya, karena kasihnya itu.
kasih yang begitu besar itu. Makanya kita sebagai manusia yang sudah ditebus dari segala dosa-dosa kita yang tadinya harusnya kita yang mati, ya kita contohnya Yesus saja. Dia sudah memberikan dirinya habis-habisan untuk kita. Apa yang dia peroleh? Tidak lain karena dosa-dosa kita. Seringkali kita menyakiti hati Yesus. Seringkali kita mengingkari iman kita. Seringkali kita cepat putus asa dalam menghadapi masalah. Khususnya kita tahu situasi akhir-akhir ini seringkali menggoncang kita ya. Kita menjadi cepat khawatir, takut, bimbang. Tapi di tengah-tengah situasi inilah kehadiran Tuhan itu secara sungguh-sungguh nyata. Di mana kita bisa, di mana kita yang masih mempunyai penghasilan, ya kita masih bisa bantu teman-teman yang mungkin kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, tapi jangan sampai kita kehilangan iman kita. Ya. Makanya dengan banyaknya situasi di mana kita nggak bisa kemana-mana, ya kita bisa PD online, itu satu anugerah ya. Tuhan itu masih memberi kesempatan buat kita untuk dapat merenungkan setiap peristiwa yang terjadi saat ini, apa sih yang dapat saya berikan lebih dari yang Tuhan sudah kasih begitu banyak pada sesama. Bagaimana saya memperlakukan sesama seperti Yesus memperlakukan saya. Dengan tidak membeda-bedakan. Semua kita manusia dikasihi oleh Tuhan. Apapun keadaan kita. Tidak ada satupun. Atau kan dibilang kita merasa, aduh dosaku banyak nih, aku nggak pantas nih diampuni. Tapi percaya, Allah kita tuh Maha Kasih. Ya, buktinya yaitu di Yohanes 3:16 itu buktinya. Sebesar itulah kasih Tuhan pada kita. Dengan dia merentangkan tangannya di kayu salib, ya, sehabis-habisnya dia disiksa demi kita, sebesar itu. Apa tanggapan kita atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima? Ya, kita juga mungkin kita bisa merenungkan seberapa banyak yang sudah kita lakukan untuk Yesus dan juga untuk sesama. Apakah motivasi saya sungguh-sungguh seperti Kristus yang tidak mengharapkan apa-apa, tapi itu semata-mata karena rasa terima kasih, rasa syukur atas keselamatan yang sudah aku terima. Dan seperti protokol kesehatan yang sering kita dengar saat ini ya, di masa pandemi, kita harus jaga jarak, jaga kebersihan, pakai masker, dengan tujuan sudah melindungi kita dari virus corona. Demikian kita juga harus menjaga protokol kesehatan rohani. Dengan jaga hati kita, supaya kita juga terus menjalin relasi yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Dan juga kita menjaga kebersihan batin kita. Kalau itu kan kebersihan tangan, ya. Batin kita bersihin. Terutama dalam masa Advent ini, masa penantian kita, masa pertobatan seperti khotbah Romo Warno kemarin, di mana kita di sini diharapkan di dalam masa Advent itu kita berubah. Ya, pertobatan itu artinya kita merubah sikap manusia lama kita menjadi manusia yang baru. Dan percayalah, Allah kita Allah yang Maha Rahim. Seberapa besar dosa kita, apapun dosa yang sudah kita lakukan, pada saat kita mau berbalik kepadanya, saat itu juga
Dia tidak ingat lagi semua dosa-dosa kita. Dan dengan menjaga hati, menjaga relasi kita dengan Tuhan, jangan terus mengalami pertobatan setiap hari, ya, dengan merenungkan firman-Nya, percayalah bahwa apapun yang kita lakukan, semua tindakan kasih yang kita lakukan kepada sesama, itu adalah semata karena kita mengasihi Yesus, dan kasih itu tidak mengharapkan balasan. Dan kita percaya seperti janji Tuhan dalam Lukas 14 tadi, ayat 14, ya, dikatakan, dan engkau, ya, kalau kita melakukan sesuatu tidak mengharapkan balasan apapun, hanya berdasarkan kasih Kristus, dan engkau, janji Tuhan, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Biarlah Tuhan sendiri yang tahu hati kita pada saat kita melakukan tindakan kasih. Dia yang mengerti, dia yang tahu hati kita, dan Allah Bapa yang akan membalas pada akhirnya nanti. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita endapkan sejenak firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam ini. Bertepatan dengan hari ini kita merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Kita juga mau belajar dari teladan Bunda Maria yang menjawab panggilan Tuhan dengan total, dengan menyerahkan seluruh dirinya. Dan kita mau belajar dari Bunda Maria. Sampai akhirnya kita bisa berkata, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan juga kita boleh meneladani Bunda Maria yang setia sampai akhir, mengikuti perjalanan putranya yang terkasih sampai di kayu salib, setia walaupun dia tidak mengerti, tapi tetap setia menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi dirinya. Allah Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada malam ini yang sungguh-sungguh mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan, Engkau yang sudah berinisiatif datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami, bahkan menjadi sama seperti kami. Siapakah kami? Sebegitu berharganya kami di hadapan-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau seringkali kami banyak mengeluh. Kami banyak protes atas setiap kejadian yang kami alami, kejadian yang paling buruk sekalipun. Seringkali kami protes. Ampuni kami, Tuhan. Biarlah masa Advent ini kami jadikan sungguh-sungguh. Kami mau menyiapkan batin kami menyiapkan hati kami, agar Kau kuduskan dari segala macam dosa-dosa dan kelemahan kami. Ampuni kami, Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang Maha Rahim, Allah yang murah hati, Allah yang tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa kami. Biarlah saat ini, Tuhan, Kau hampiri kami satu persatu, Tuhan. Menjamah kami, Tuhan. Meneguhkan iman kami, bahwa kami tidak sendirian dalam menghadapi setiap tantangan, setiap persoalan yang kami hadapi saat ini. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Engkau segala sesuatunya mungkin. Dan Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami sanggup untuk menanggung semuanya. Karena pencobaan-pencobaan yang kami hadapi adalah pencobaan yang biasa. Karena pada saat kami mengalami pencobaan, Kau akan memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat
menanggulangi semuanya. Bersama dengan Engkau, kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu selalu datang pada waktu yang tepat. Dan janji-Mu, rencana-Mu adalah indah bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, jadikan kami Tuhan, sesama bagi sesama kami. Jadikan diri kami Tuhan, sesama bagi semua orang. Seperti Yesus sudah menjadi manusia, menjadi sesama bagi semua umat manusia, untuk datang menyelamatkan kami dari belenggu-belenggu dosa. Ya Bapa, tuntun hari-hari kami selanjutnya. Kami percayakan seluruh harapan kami hanya kepada Engkau. Teguhkan iman kami, pengharapan kami, dan kasih-Mu biar senantiasa selalu hadir dalam hidup kami, sehingga memampukan kami untuk dapat berbagi dengan sesama kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Ya Bunda Maria, kiranya Engkau juga yang setia terus mendoakan kami. Kau bawa setiap doa-doa kami, setiap pergumulan kami di dalam doa-doa-Mu. Terimalah salam kami, ya Bunda. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saya serahkan pada Bu Dini untuk berdoa. Doa umat, bagaimana? Kita langsung doa umat. Intensinya sudah begini. Ya, marilah kita berdoa bagi Romo Paroki di Santo Agustinus, bagi Romo di Paroki Santo Agustinus. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus berkenan membimbing para Romo Paroki dalam upaya memimpin paroki kami, agar umat gereja senantiasa dapat tetap setia dengan iman dan cinta mereka kepada Allah Bapa dan Bunda Maria. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak Presiden Joko Widodo beserta semua jajarannya. Ya Bapa, lindungilah Bapak Presiden beserta semua jajarannya dengan kesehatan yang baik, dan berilah kekuatan, kemampuan, serta hikmat-Mu dalam mengambil keputusan, sehingga segala kebijaksanaan adalah yang terbaik. Berkatilah juga Bapak Jokowi, agar dapat memimpin Indonesia sampai akhir tugasnya di tahun 2024 dengan tanpa halangan apapun. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, bagi para pemimpin dan pejabat negara, semoga mereka senantiasa dapat memimpin negara dengan adil, bijaksana, dan lebih mendahulukan kesejahteraan rakyat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang menderita dan tertindas, semoga mereka diberikan kekuatan, ketabahan, serta iman yang teguh dalam menjalankan kehidupan, serta penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang saat ini ada dalam kesulitan hidup, bagi mereka yang saat ini ada dalam kesulitan hidup, tidak tahu harus berbuat apa-apa, Tuhan, kiranya saat inilah yang terbaik untuk mereka mengandalkan kasih-Mu. Tolonglah mereka keluar dari kesulitan-kesulitan mereka, sehingga mereka boleh yakin dan percaya akan kasih pertolongan-Mu yang menyelamatkan dan tak pernah meninggalkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi persekutuan doa Santo Agustinus. Ya Allah yang baik, mohon berkat-Mu bagi persekutuan doa kami, agar terus memperjuangkan kebenaran-Mu, mampu menyatakan dengan penuh kepercayaan dan cinta yang total, sungguh bahwa ini adalah panggilan hidup kami yang terus menjadi undangan bagi kami untuk dapat selalu bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Semoga dalam persekutuan doa malam ini, kami semua yang berkumpul dalam Zoom ini, Kau selamatkan, Kau jaga, Kau lindungi dari segala mara bahaya, wabah penyakit menular, sakit penyakit, dan kami juga boleh mengalami sukacita surgawi di bumi yang Kau cintai ini. Juga perkenanan kami selalu rindu untuk hadir dalam PD Live ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah pencipta Maha Luhur, Engkau telah mengangkat Bunda Maria ke surga dengan jiwa, raga, dan mempermuliakannya bersama Kristus. Arahkanlah hati kami juga kepada kemuliaan surgawi. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau ya Yesus telah memberi kami Maria sebagai bunda. Kabulkanlah doa kami. Sembuhkanlah yang sakit, hiburkanlah yang berduka, ampunilah orang yang berdosa, dan berilah damai sejahtera kepada semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau telah memahkotai Bunda Maria di surga. Kami mohon semoga semua orang yang sudah meninggal bersukacita dalam kerajaan-Mu bersama para kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Baik, selamat malam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Alberta yang malam hari ini berkenan membawakan firman Tuhan. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk tim PD, terutama untuk Bro Henry yang telah memimpin puji-pujian, dan juga untuk Bro Simon yang membantu dalam Zoom online malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Dan malam hari ini, jika saudara-saudari kasih tergerak hatinya setelah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Alberta tadi, mungkin ada kegerakan dalam hati ingin memberikan sedikit rezekinya, bisa disalurkan melalui rekening bank BCA yang tertera di atas ini, di layar ini, maaf. Dan boleh saya informasikan hasil kolektor 2 minggu yang lalu adalah Rp650.006. Puji Tuhan ya saudara-saudari. Dan untuk PD berikutnya 2 minggu ke depan adalah di tanggal 12 Januari 2021. Berarti tahun depan ini, bukan 2 minggu lagi ya, tahun depan ya Bro Simon ya, PD-nya. Untuk tema dan pewarta akan menyusul, nanti dia akan diberitahukan di WA Group. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih pada umat yang berkenan hadir dalam Zoom online malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saya kembalikan pada Bro Henry. Baik, bisa dua penutup sekalian, Bro? Karena saya pikir saya tinggal nyanyi lagu penutup. Ya. Tutup Saya ya. tanya, ada Bro Teddy di sini, ada Bro Ted. Bro Ted, sebentar. Aku ada chat
tadinya kan begini, ada sharing, tapi saya kembalikan lagi, apakah mau sharing atau tetap sudah kita langsung ini aja? Sharing aja, nggak apa-apa, sharing aja, sharing. Dikasih waktu untuk sharing. Ini kan malam panjang ya, besok kita libur, tenang aja. Ya, Bro Henry, sebentar ya Bro Henry ya. Oh, Bro Henry kadang dia mah sampai jam 1 pagi. Nggak apa-apa, tenang aja. Saya punya kalender di rumah semua tanggal merah, jadi nggak masalah. Oke. Sharing ikuti. Ya, begini, kemarin itu bukan kesepakatan, sudah berbagi tugas antara saya dan Alberta. Jadi kita home pimpah gitu ya. Alberta yang kebagian mengisi renungan, karena saya yang kebagian koin bawah, jadi saya yang akan diminta memberi sharing gitu ceritanya. Sesuai dengan tema malam hari ini. Teman-teman semua, kita bicara tadi tentang kasih pada sesama ya, semuanya pasti sudah sangat tahu gitu apa kegiatan saya dan mungkin kenapa saya akhirnya diminta juga menemani Alberta memberi kesaksian, sharing malam hari ini. Begini, ini harus sedikit feedback ya, sedikit berbalik 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu saya dihadapkan suatu cerita, satu teman yang punya 3 anak. 3 anak ini terancam putus sekolah karena ayahnya tiba-tiba meninggalkan keluarga ini. Entah kenapa, saya juga tidak tahu, saya anggap itu suatu dorongan Tuhan. Akhirnya karena saya mendengar keluh kisah cerita, apakah karena dorongan Tuhan atau saya juga tidak tahu ya, karena 15 tahun yang lalu tentu saya tidak dalam posisi iman seperti sekarang. Belum mendapatkan pengetahuan atau belum pernah ikut sekolah evangelisasi lah, belum ikut ini dan belum ikut itu. Jadi semata-mata saya pikir mungkin hanya karena supaya saya tidak pegal mendengarkan cerita dia yang sering datang ke rumah. Barangkali ya waktu itu basicnya seperti itu. Saya belum berpikir ini adalah kasih Tuhan, ini adalah belum sama sekali belum ke sana, terus terang saja karena 15 tahun yang lalu saya masih seperti orang biasa yang everything money is harus diperhitungkan. Tapi saya anggap itu suatu gerakan yang mengubah saya sebenarnya. Jadi 15 tahun yang lalu itu dari satu keluarga yang 3 anaknya terancam putus sekolah. Entah kenapa lalu saya pergi ke sekolah itu yang kebetulan satu sekolah dengan anak saya datang ke TU-nya, saya bilang 2 anak ini nanti tiap bulannya akan saya bayar. Karena saya tahu ibu ini sama dengan saya yang tidak punya keahlian apa-apa dalam mencari uang yang berlebih yang gimana gitu ya, seorang ibu rumah tangga yang biasa saja. Lalu saya membayangkan kalau saya di posisi dia, saya bercerita dan berharap dibantu orang, tentu saya juga berharap ada feedbacknya. Dari situ aja sebenarnya. Lalu dari 2 amplop, dari situ awalnya saya memutuskan punya anak di luar rumah saya sendiri yang 2 anak itu. Dari 2 amplop yang beredar setiap bulan, bagaimana ceritanya Tuhan juga tahu, mungkin itu itu yang menjadi pergumulan saya mungkin ya. Tapi saya pikir itu suatu berkat. Karena saya sekarang ini menganggap berkat itu tidak harus apa yang saya terima dalam kemewahan atau suatu tantangan yang harus saya selesaikan dan saya carikan solusinya. Saya pikir itu pun berkat Tuhan ya. Dari 2 amplop berjalan 4, lalu sampai anak saya hafal. Kalau tanggal awal bulan dia akan menjadi kurir ke rumah ini, ke rumah ini, ke rumah ini, ke rumah ini. Itu berjalan, mereka sudah paham bahwa ada saudara yang juga menjadi saudara dia. Sampai 3 tahun yang lalu, entah kenapa dan bagaimana ceritanya, saya diminta menjadi ketua ASAK. Selain ketua koordinator PD, saat itu saya pun ditawarkan satu posisi lagi yang tidak gampang karena waktu itu ASAK di paroki kita masih 0, belum ada perangkat, belum ada SOP dan saya betul-betul buta harus berbuat apa dengan sekian banyak anak yang dipercayakan untuk dikelola. Kalau sekarang boleh berjalan, sekarang ini saya dikenal oleh orang mungkin ya sebagian orang mengenal saya orang yang paling banyak anaknya karena ada 130 anak yang kami dampingi
kami pikirkan bagaimana supaya dia tetap bisa sekolah setiap bulannya. Dan saya bersyukur karena saya tidak kerja sendiri ternyata. Tuhan percayakan posisi itu, Tuhan juga titipkan banyak teman-teman, sahabat, umat yang juga tergerak menjadi penyantun. Buat saya itu berkat tersendiri ya, jadi saya tidak bekerja sendiri. Apakah waktu saya memutuskan saya punya anak di luar rumah itu, yang 2 anak itu, kondisi ekonomi saya berlebih? Tidak. 15 tahun yang lalu saya juga masih merangkap, usaha juga masih merintis. Tengah bulan sekarang sama, saya juga harus berhitung, nyampe enggak, cukup enggak. Lalu kalau sekarang ini sepertinya orang lihat, Bu Tuti mah udah enak, punya anak asak sekian, punya anak dulu rumah, nanggung ini. Apakah itu saya dalam kondisi berlebih? Jangan bayangkan bahwa kita melakukan kebaikan, mengasihi, Tuhan akan otomatis refleks berlimpah-limpah. Tidak. Saya juga dikasih kesempatan Tuhan untuk berpikir. Kemarin ibu saya operasi, saya juga harus berhitung. Ternyata ya, tapi luar biasanya seberapapun ketakutan saya cukup apa enggak, Tuhan cukupkan. Ibu saya boleh pulang dari rumah sakit, keluar operasi selesai dan sekarang dalam perawatan. Buat saya semuanya karya Tuhan. Lalu pasti ada triknya ya, pasti ada kiatnya ya. Seperti mobil tidak bisa jalan kalau tidak ada bensin, akinya tidak dicas. Seperti Popeye yang kehilangan tenaga kalau dia tidak makan bayam. Sama, saya juga pasti tidak bisa dan tidak mampu punya keberanian untuk istilahnya menjadi Santa Claus lah atau apalah orang bilang seperti sekarang ini. Pasti ada sesuatu yang menjadi basic saya, kekuatan saya gitu ya. Dan apakah kita, maaf saja ya, kita merangkul sesama kalau kita sudah berlebih? Saya rasa saya boleh katakan tidak perlu menunggu saat itu. Karena saya waktu memulai pun dalam kondisi yang sama-sama pas-pasan, mungkin menurut orang minus. Tapi saya memberanikan diri karena dalam hati saya katakan ambil, lakukan, bantu dia. Kalau toh di suatu saat saya memerlukan biaya lebih, entah gimana caranya, Tuhan yang cukupkan. Makanya saya waktu Brotet bilang, Jentut boleh kasihan, oh iya boleh, karena saya sekian tahun ini boleh merasakan betul-betul ya, apa yang tadi Meme bilang, pada saat kita memberi lalu kalau kita tidak mengharapkan balasan atau kita mengharapkan balasannya itu 0 saja kita anggap, kita masih punya piutang. Seperti itu ya. 15 tahun yang lalu, buat saya ini berita bagus ya, saya boleh memberi kesaksian dan saya boleh menguatkan teman-teman semua. Anak yang saya bantu 15 tahun yang lalu, Januari kemarin, dia baru diwisuda dari BINUS. Buat saya itu adalah upah saya, itu kebahagiaan buat saya. Dan anak-anak yang kami bina di ASAK, lewat ASAK dengan bantuan, tentu dengan bergandengan tangan dengan begitu banyak penyantun dermawan, tahun ini kami sudah meluluskan 4 wisuda sebagai sarjana dari BINUS, dari UMN. Itu saya rasa bukan karya saya hanya benar mau dipakai Tuhan saja. Dan apakah teman-teman bisa? Sangat bisa, lewat banyak cara. Kalau saya kebetulan saat ini menjadi ibu ASAK dikenalnya, ya itu yang Tuhan percayakan. Teman-teman bisa menjadi pelita buat yang lain pun banyak cara. Lalu tadi saya bilang pasti ada kiatnya, pasti ada yang menguatkan saya. Bensin saya apa sih sampai saya kalau ada anak datang, Bu saya perlu begini-begini. Saya tidak berani bilang enggak, tapi saya bilang oke, saya carikan, kasih waktu saya untuk saya carikan partner yang bisa menjadi orang tua ASAK kamu. Nah, itu buat saya tantangan. Dan kalau saya lihat anak itu tersenyum, keluarga itu tersenyum karena ada penyantun yang bersedia, buat saya itu jauh lebih dari cukup. Berkat Tuhanlah seperti itu saya boleh merasakan kebahagiaan mereka juga. Lalu bensin saya apa? Bensin saya seperti ini ya. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama,
kami yang telah diselamatkan jadi terang Tuhan bagaikan pelita, dan seterusnya. Saya yakin semuanya bisa. Sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semua, sesama kita tema malam hari ini nggak usah kita cari lah ya. Kalau Tuhan mengirimkan, coba tantang diri sendiri untuk tidak mengatakan saya nggak bisa, saya nggak punya. Kalaupun saat itu kita kondisi memang terjepit, katakan kasih saya waktu. Dengan begitu kita ditantang untuk berusaha, kita ditantang minta pertolongan Tuhan. Tuhan, kalau saya diizinkan membantu orang ini, pasti ada jalannya. Begitu saja, Bro Teddy, Mbak Albeta, terima kasih semuanya. Boleh lanjut? Terima kasih, Bu Tuti. Terima kasih atas kesaksiannya. Sungguh sangat menginspirasi pada kita semua teman-teman yang mungkin bisa menggerakkan juga. Kita bisa melihat siapa sih sesama kita yang memerlukan kita, itu siapa sih, gitu kan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan untuk kita semua, memberikan kesempatan untuk kita semua di masa pandemi yang sulit ini, dengan kondisi ekonomi yang sudah semakin tidak karu-karuan. Ini mungkin menjadikan tantangan bagi kita semua untuk melakukan sesuatu, menjadi terang bagi sesama kita. Ya, kita hanya bisa meminta kepada Tuhan, seperti tadi yang Bu Tuti sampaikan. Jangan kita langsung tolak, jangan kita langsung katakan kita tidak mampu, tapi berikanlah saya waktu sebentar, berikan saya kesempatan. Kita akan kembali menghadap pada Tuhan untuk meminta Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmat, agar kita mampu menjadi terang, bisa menjadi jalan keselamatan juga, jadi penolong bagi orang lain sesama kita. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih semua teman-teman atas kehadirannya. Mari kita satukan hati kita. Bentar, Bro Teddy ada yang mau disampaikan? Enggak, Ada yang lain? enggak, cuma terima kasih, sharingnya bagus. Sesuai dengan firman ya, kita kalau ngundang jangan yang ngarepin bisa ngebales, tapi kita ya sesama kita yang kalau bisa yang nggak bisa, biar Tuhan aja yang bales. Amin. Balas Tuhan ya, amin ya. Amin. Oke. Mari kita satukan hati kita. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, penyertamu dari awal acara persekutuan doa malam hari ini hingga akhir acara ini Tuhan. Kau berikan kami hikmat Tuhan, dari firman yang dibawakan oleh Bu Alberta, saudari kami, dan kesaksian dari Bu Tuti, saudari kami juga Tuhan. Begitu istimewa malam hari ini, kembali membangunkan iman kita Tuhan, membentuk rohani yang lebih dewasa, agar kami dapat berbuat sesuatu Tuhan di sekitar kami. Dimanapun kami berada, kami bisa menjadi terang bagi sesama kita. Sebentar kami akan undur dari ruangan Zoom online ini Bapak. Berkenan kiranya Bapak merestui apapun yang akan kami rencanakan untuk karya-karya KB esok hari. Sertai Roh Kudus dalam hidup kami masing-masing, dalam karya-karya kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, dan tentunya kerendahan dan kelemah lembutan hati, agar kami selalu mau memohon pada Bapa apa yang bisa kami perbuat bagi sesama kami. Dan doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami sampaikan pada dengan nama Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang bertahta kini dan sepanjang masa. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bro Henry. Baik, terima kasih Bro Rudi, dan sekali lagi terima kasih senior saya Bro Teddy sudah mengundang saya untuk melayani Bapak Ibu Saudara. Saya senang malam hari ini karena kita dapat melayani bersama-sama gitu ya.
Bro Teddy, jadi di awal tadi saya minta tugasnya dibagi-bagi gitu ya. Jadi makanya banyak yang bertugas malam hari ini biar saya nggak jadi pemborong malam hari ini, Bro Teddy. Saya bersyukur malam hari ini saya ada banyak sekali teman-teman yang bisa bertugas, yang berdoa dan sebagainya, dan ini satu sukacita bagi kita. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi terima kasih buat kalian Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang sudah membantu pelayanan ini. Saya percaya kalau kita memberikan pelayanan yang terbaik, maka Tuhan dari surga melihat apa yang kita lakukan. Amin, saudara. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari, besar cintamu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus. Ya, sudah mungkin boleh membuka videonya dan boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Bro Henry. You're welcome. Thank you, bro. Thank you. Bro Rudi, kenapa doa suaranya Thank you, bro. hilang? Thank you, bro. Suaranya hilang. Bro Henry, jangan bosan-bosan ya kalau gua undang. Jangan bosan-bosan ngundang gua kali ke Bali kayaknya. Iya, gua tahu lu pengen diundang, makanya gua undang terus. Kan lu kalendernya merah semua tanggalnya. Iya, kayak semua bingung. Kita foto dulu siapa, Bro Simon? Jadi Bro Simon foto? Simon udah foto belum? Foto-foto. Oke, foto ya. Mumpung gua lagi berkumis berjenggot tahu. Foto ya. Ayo, 1. sama Eko aja yang bersih-bersih. Sari masih gelap, Sari. Sari masih gelap. Nah, Oke. Siap-siap senyum. 1, 2, 3. Gua paling lihat Bro Teddy sampai berkumis gitu tuh. Iya. Pikir tuh siapa gitu tuh kayak Rasul Thomas gitu. Lagi kalau nggak ada JTE-nya saya nggak tahu tuh Bro Teddy. Gua nggak tadi makanya ini gua pantengin kayak kumis gitu. siapa gitu berkumis gitu. Oke, sudah bro Saya fotonya. pikir JNE malah. Cinta, kelihatan kepalanya separuh doang. Ini man. Efek lockdown itu. Cinta kepalanya kelihatan separuh doang. Tadi kata Bro Simon, si Kartika tuh tiap pede nggak pegel katanya, nengoknya ke kiri terus nggak pernah ganti arah. Kan buat video saya kiri terus. Gue pengakak di WA-in. Tanya dong Bro Simon tuh si Kartika nggak mau ganti apa arah gitu nengoknya. Besok ganti yang ke kanan deh.
Terus Kartika, iya dia bilang katanya, Sis Kartika kenapa itu ke kiri apa nggak pegel katanya lehernya? Tuh, ini pandemi pada kumisan. Iya, biasa. Terus Simon juga bewokan, dia cuma baru dicukur ya. Terus Simon cantik loh pakai jadi cewek, Man. Kita libur ya besok ya. Ya, libur dulu ya sampai tahun depan ya. Tahun depan mau dibuka dengan apa? PD langsung apa misa? Biasanya kita misa. Misa nggak bisa lah. Misa kan ini lagi apa? Tahun depan bagi-bagi lemon itu yang di rumah, yang Tuti. Siapa yang panen? Lemon jeruk itu, lemon mana lemon, bagi-bagi. Nanti ada yang baru, Bro. Soalnya kalau mau misa kan susah ya. Itu kan harus online. Iya sih. Ya, kalau kecuali sih ada Romo yang mau dia sendirian gitu kan. Bisa sih kalau mau bikin kayak gitu sih bro, coba ya ini jadi Romonya lo kan aja nanti jadi ini ya Romo John. tetap pujian di satu tempat, lalu yang tugas-tugas itu dibagi-bagi, yang bacaan gitu bisa ya. Romo dan pujiannya di satu asal Romonya ada dulu. Ya Romo tadi mau nggak dia mimpin misa nggak ada umat gitu kan. Mau misa di rumah saya nanti. Terus? Emang Cis Maria ada rencana? Kalau ada rencana boleh kita atur sesuai hari PD. Saya sering misa di rumah. Oh, boleh dong kalau gitu. Nanti kita atur ya. Kita atur ya Cis Maria Lim ya. Bisa dengan siapa, Cis Maria? Hah? Bisa dengan siapa di rumah? Romo John Olok. Oke. Boleh kalau gitu. Hanya keluarga aja ya, hanya kami. Ya nggak apa-apa. Ini misa sekalian PD, misa keluarga sekalian PD aja gitu nanti. Apa enggak ini pujiannya nanti dari pujian si Hendry lah nanti bisa. Pujian Hendry. Kan pujian dari tempat lain bisa diatur. Gitu. Bisa. Bacaan pun bisa dari lektor-lektor pun bisa dari tempat lain. Dari tempat lain nggak masalah. Lektor kan saya ada di rumah, ada lektor. Ada Lili ya. Nggak masalah. Kecuali kalau konsumsi jangan dari tempat lain. yang penting hostnya itu nanti nggak usah host tetap bisa nanti Sis Maria Lim jadiin co-host untuk di misanya. Gitu. Pakai kamera ini kali ya supaya Romonya bisa terlihat jelas pakai. Nggak, pakai laptop bisa, tetap pakai laptop. Oh. Okay. Ya kalau mau pakai kamera lebih itu ya bisa sih. Handicam. Ini dulu ya, Romonya bersedia apa enggak? Ya, Romonya bersedia. Emang lebih bagus kalau emang awal itu kita misa lah ya, misa pembukaan. Nah, kalau misa kan ada hosti, pakai Pixies juga. Kan kita ada Menibatin aja yang datang bisa itu. Nanti coba saya bisa datang nggak ikutan di sana, nanti bisa bantuin ini. Di dalam rumah apa dipakai yang garasi itu tempatnya? Dalam rumah. Berapa orang? Kalau nggak salah nggak boleh lebih dari 30 di gereja ya. Kalau di rumah kan yang penting kan itu kan keluarga. Bisa diatur, pokoknya nanti kita bisa atur ya. Iya, kalau misalnya itu ya, kalau Romonya bersedia ya. Saya lebih prefer emang misa pembukaan itu. Kemarin November dia juga ada datang. Oke. Kebetulan dia berobat jadi sekalian. Ya. Nanti kita diskusi aja Sis Maria Lim ya di grup. Betul. Ini kan dalam masa tahun baru, jangan lupa aja Bro Teddy hand sanitizer-nya pakai konyak, kontru, boleh lah. Bertobatlah. Dokter tuh ya. Itu hand sanitizer luar biasa katanya kan? Iya. Alkohol nggak sampai 70% itu mah bro, cuma 42. Kurang, nggak mati virusnya. Kalau 70% diminum orang yang mati. Bro Yosep udah siap buka-buka botol kayaknya. Ayo bro, keluarkan koleksinya bro. Enggak, saya lagi bayangin dari kantor hari Jumat besok ada Natal bersama itu lewat via ini virtual begini, makanya lagi baru pertama kali kan itu senyum. Jadi konsumsi itu masing-masing dari rumah. Atau pakai Grab atau dikirimin satu-satu. Cocok. Ya, berarti nanti acara begitu saat sekalian Natal online. Ya. Di rumah itu loh banyak koleksinya. Siapa Ci?
Di rumah Jeng Tuti itu banyak koleksinya. Kalau mau minum-minum. Cuma saya nggak bisa minum aja. Kan kemarin udah dijajal 2 sloki, udah lulus, berarti udah lulus. Bro Henry kalau mau minum ke Agustinus saja ya. Kalau minum kenapa? Ke Agustinus. Ini kan bacaan hari ini kan bilang kalau ngundang orang jangan kayak orang kayak gue juga masih diundang sama Bro Ted nih. Kapan gue diundang ke rumahnya, nggak pernah diundang, ngomong doang. Kan lo kaya bro, makanya gue nggak undang. Haleluya. Kalau orang bos yang ngomong gue percaya aja deh, amin, aminin aja. Sudah ada kata-kata yang bisa ditambahkan lagi. Haleluya aja cukup. Haleluya aja ya. Jangan ya, kapan undangannya? Jangan halelupa bro. Haleluya. Gue mabok nih TC nih, aduh bener kali ini TC-nya mabok banget. TC apaan sih? Karena ujian hari ini. Tanggal 12 sama tanggal 19. Jadi lagi persiapan, bahannya banyak sis Marialin. Udah gitu. TC apaan? TC pembekalan tim dan ketua kelompok SADR. Oh. Kan belum ada. By the way, ini kita biasanya ada Pak Wisnu sama Bu Francisca, Pak Slamet, Bu Vina. Hanya yang nggak ikut hari ini. Barangkali masih pada belanja Natal kali ya. Tapi Bro Eko setia loh dia, wih mantep dia pulang. Protes agak telat nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya mah better late than never ya Bro Eko ya. Iya, begitulah. Iya. Iya. Tambahan. Bro Simon tuh loh, Bro Simon yang setia. Ya Bro Simon mah bu, mantep dia mah. Bro Simon mana Bro Simon? Gitu. Cuma hati-hati kalau mau Bro Simon mah ya, kalau lagi main-main. Kapan mau ajarin gua Bro Simon? Ayo, tinggal tunggu dipanggil aja. Nah ya nanti ya. Nanti aku bikin dulu makan ini. Oke. Udah makanan baru panggil. Kalau isengnya lagi nongol hati-hati aja. Nggak boleh ini ya, nggak boleh protes. Iya, nggak boleh protes. Gue tahu-tahu masuk, tadi gue bilang gila juga nih si Simon. Bu Ita, gimana kondisi kakak adiknya? Tak mana ya Ita adiknya? Iya, gimana? Saya masih diisolasi, Bu. Isolasi. Bu Ita sekarang lagi diisolasi? Dari 5 bersaudara, cuma 2 yang belum kena COVID. Oh. Saya lagi hamil. Waduh. Lagi hamil 7 bulan. Waduh. Isolasi di Rumah Sakit Husada, mohon doanya aja. Oke, ya. Iya. Namanya siapa? Hah? Nama adiknya siapa yang lagi hamil? Reski Karina. Nanti di itu ya Bu Ita ya, di grup ya. Iya. Ini ya. Kalau kakak sama adik saya lagi nunggu hasil swab ketiga, karena swab kedua itu masih positif. Oh, kalau Sisita negatif tapi kan ya? Saya belum ada kena sih, karena sekarang nggak kontak sama mereka. Oh ya. Jadi saya nggak boleh ketemu dulu kan, udah 1 bulan lebih kami nggak ketemuan. Gituan lah ya. Iya. Emang sekarang kita harus ekstra hati-hati. Iya, hati-hati. Jadi adik saya dapat dari kantor. OB-nya ngelap meja dengan lap yang sama, ternyata dia kena COVID. Waduh. Jadi satu kantor itu di swab semua. Hati-hati kerja di kantor tuh. Iya. Christine, kerja di kantor tuh hati-hati tuh. Ya. Iya. Lap meja sendiri kita. Tahu tiap hari. Kalau Sis Marialim kan udah kayak ninja gitu, udah yakin lah ada APD gitu. Ya kan ada itu, udah. Lengkap, APD-nya lengkap. Itu Bro Rudi kenapa Bro Rudi? Saya pikir Bro Rudi pakai itu ya, pakai apa tuh? Lehernya. Tempatnya Pak Henry, tempatnya si Henry, itu 5 orang yang kena COVID, bekas kantor saya dulu. Oh Henry itu? Itu 5 orang. Yang satu bekas anak buah gue itu lewat 1 anak buah. Waduh. Dari mana? Di Semarang. Tempat kerja dulu sis di Gatot Subroto. Itu satu kantor kena 5 orang. Yang lewat 1 anak buah saya tuh dulu. Itu dia sempat koma 3 hari. Lewat juga akhirnya.
Ya. Nah, ini masih ada empat orang yang masih berjuang untuk bisa sehat lagi, masih positif ininya. Yang satu sih udah negatif, tinggal 3 lagi nih yang belum ini. Tadi saya baru tanya teman kantor yang kena, mereka di Galangan, dia bilang kena itu yang penting jangan takut, gembira, makan enak Ya. terus itu dia. Iya betul itu, Hari modalnya itu itu. dia. Yang penting minum air Nah, hangat. kemarin memang di sono memang mereka nggak ada yang WFH, masuk kerja terus, nggak ada WFH, jadi kecolongan di situ. Mungkin lagi ada posisinya lagi lemah ya. Yang kena itu ada perempuan 2, laki-laki ada 1, 2, 3, salah ya, laki-laki yang 3, perempuan 2. Artinya harus gembira terus ya, Chris Marialim ya? Ya. Harus senyum terus ya? Makan sop terus, anget-anget. Kayak Kartika tuh, wah dia gembira terus tuh, lihat aja senyum terus nggak pegal-pegal gitu. Jemur. Yang terutama kalau yang ada penyakit penyerta itu yang mesti waspada sebenarnya. Ya. Ya, saya kemarin baru Oh iya, Bro Henry awal-awal kena dia di pick ya, Bro ya? Iya. Iya. Makanya dia suaranya nadanya Itu kena rasanya gimana? Banyak yang nggak ada gejala loh. Kalau saya sudah sampai bronkopneumonia, jadi paru-paru saya sudah berisi separuh, paru-paru saya dari tengah sampai ke bawah itu sudah penuh cairan. Jadi sudah menutup yang namanya trakea sama alveoli. Trakea itu adalah saluran untuk mengirim oksigen oksigen bersih yang sudah dibersihkan oleh paru-paru untuk disuplai ke tubuh. Tapi karena sudah berisi COVID, dia tutup bentuk cairan. Jadi makanya orang pakai ventilator. Orang pakai ventilator itu buat ngedorong oksigen bersih ke seluruh tubuh, tapi kan ketutup alveoli. Jadi ada 2 ventilator itu, dia tiup oksigen, dia tarik lendir itu. Gitu. Sedot. Maksudnya sedot kan? Iya. Ya. Berapa hari Bro waktu itu, Bro? Sesak dong. Saya sesak nafas sudah pokoknya sebentar lagi mau lewat ya pokoknya. Jadi saya waktu kena paru-parunya ya. Ya, saya cuma doa tiap hari, dan ajaibnya ketika saya mulai doa selama 2 minggu itu saya batuk setiap pagi. Jadi saya di apartemen kan. Terus kemudian saya berjemur 5 menit. Di rumah sakit, Bro? Nggak ada rumah sakit, mau terima waktu itu, Bro, bulan Maret. Saya kan kenanya Maret akhir. Ventilatornya gimana? Hah? Ventilatornya gimana buat itu trakea lu di Nggak pakai ventilator. Cuma minum asitromycin sama fluimusil. Waduh, luar biasa ya. Jadi itu tiap pagi, tiap malam doa, terus setiap pagi saya batuk dan keluar dahak. Cuma pagi aja tuh, ajaibnya tuh. Selama 2 minggu. Jadi saya waktu dites itu ada 4 cairan yang diambil di paru-paru saya, dan yang satu itu harus dikultur 2 bulan lebih baru keluar hasilnya. 2 bulan. Waduh. Karena sudah terlalu parah. Saya kan udah sebulan sebenarnya saya kena. Cuman saya hajar terus gitu. Udah sebulan saya kena, tapi karena fisik saya kuat, ya itu tadi, karena pergi pelayan kan makan terus, ketawa terus kata Bro Teddy gitu. Nggak tahu badan udah sakit sebenarnya, udah kena gitu. Tapi ya pokoknya intinya kalau kita merasa badan kita ada penyakit bawaan, gula yang terlalu lebih atau COVID itu nggak nyerang lambung, nggak nyerang jantung, nggak nyerang liver, nggak nyerang limfa, dia cuma nyerang 2 saja, paru-paru sama tenggorokan, itu aja. Nggak nyerang yang lain. Jadi kalau kita makan bakterinya nggak apa-apa mati dia di dalam lambung. Udah sempat nyesek dong. Ya, jadi dia kalau dia masuk lambung, di squeeze sama asam sulfat. Tapi kalau dia masuk paru-paru, selesai udah. Gitu. Makanya dia nyerang di sini dulu, di tenggorokan dulu, lewat hidung. Dia situ dulu, kalau dia udah banyak, baru dia turun ke paru-paru untuk bertelur, gitu. Bro Hendrik sempat ini sakit kerongkongan. Oh, saya bukan sakit tenggorokan lagi, Bu. Saya udah nafasnya udah sesak. Pertama kali kenanya. Tapi hebatnya dia nggak dibawa ke rumah sakit itu loh. Waktu itu ditolak sama rumah sakit, karena rumah sakit nggak ngeliat sakit.
mau tes waktu itu mau tes PCR di rumah sakit apa yang di Rawamangun, rumah sakit paru ya. Iya, ya. Pondok Rumah Gede. sakit apa itu? Rumah sakit dari saya urutan 1.300. Oh. Mau tes PCR urutan 1.300. Ini bukannya? Bukan rumah sakit paru itu loh. Yang di Rawamangun. Rawamangun ya. Bukan Omni, rumah sakit paru itu loh yang terkenal itu loh. Urutan 1.300. Saya ada pasien 1.300, saya bilang udah keburu mati. Teman saya nekat pergi gitu loh. Dia pergi hari Sabtu sore ya pergi, diperiksanya hari Senin. Itu pun ditaruh di taman, tidurnya 3 hari di taman. Dia pergi, nggak bisa masuk kamar, taruh di pinggir taman. Jadi 3 hari dia tidur di taman di atas itu, baru masuk Sabtu, Senin malam baru periksa positif. Gitu. Waktu itu loh awal Maret, saya kan kena Maret. Tapi oke gitu, kalau kita berasa ada penyakit penyerta ya seperti gangguan-gangguan yang lainnya gini. Kemarin saya baru doain satu teman saya darah gulanya tinggi, 7 hari mati juga. Tapi nggak pakai ventilator, cuman karena daya tahan tubuhnya udah nggak bisa lawan. Kalau saya kan saya lawan gitu loh. Saya lawan COVID-nya gitu. Bagaimanapun kalau dia mau, ya tentu saja lawannya ya mujizat juga sih saya bisa keluarin. Saya nggak pakai ventilator. Minum Fluimucil cuma buat supaya dia encerin sama asutrimisin, dia encerin itunya, dia urai. Kan dia kalau sudah di paru-paru kan sudah bukan, dia bentuknya bulat. Nanti lama-lama dia nyatu, baru dia jadi panjang kayak kue tiaw. Oh, aduh. Gitu. Kalau sudah jadi kue tiaw, nah itu yang susah. Kalau dia masih bulat-bulat, masih bisa diserot. Kalau sudah jadi kue tiaw, ya mesti tarik kayak kue tiaw. Nah, itu Fluimucil itu buat ngancurin. Gitu. Karena sering pakai masker lah ya. Ya masih harus tetap waspada lah. Kita ini belum aman sebenarnya, cuma banyak orang udah mulai panas enteng karena mungkin karena di lockdown ya. Padahal sebenarnya nggak boleh gitu, belum bisa. Apa nampaknya makin banyak bro. Setiap hari di Indonesia nambah 5.000 6.000 loh. Per hari loh. Ya Banten aja itu yang biasanya cuma puluhan, sekarang kan gua ngikutin terus tuh ada recordnya kan. Sekarang bisa 200 Banten per hari. Merah lagi dong. Ya, jangan sampai kena deh. Pokoknya saya itu yang namanya batuk sudah nggak mungkin batuk. Begitu batuk blackout. Jadi batuknya itu mesti batuk sedikit gitu. Jadi bukan mesti gitu. Batuknya dari hidung. Kalau batuk dari mulut gitu, itu mau blackout udah, itu badan udah udah. Ya, jadi setiap kali mulai. Saya juga dengar kesaksian Romo Yus ya. Dia juga bilang, yang penting lawan, makan terus dia bilang, makan yang enak. Jadi dia cepat. Ya itu yang terutama sih. Ya masih tetap jaga lah. Saya yang udah pernah kena, jadi udah nggak tahu kena dari mana juga nggak tahu. Saya kan masih keluar masuk dari Februari sampai akhir Maret itu masih bolak-balik keluar masuk rumah sakit, datang doain orang, masuk ruang isolasi, masuk pegang tangannya, ya pegang kepalanya, pegang apa, masih doain orang gitu. Ya tahu-tahu akhir Maret udah akhir Maret itu badannya udah panas tinggi berhari-hari dan sudah kehilangan ciuman, kehilangan rasa, lalu kemudian suhunya sudah ya 39-40 berminggu-minggu gitu, berhari-hari, tapi kan saya lawan gitu. Jadi ya itu syukur sih kebetulan bisa tanpa perlu ya itulah karunia Tuhan dengan iman, dengan doa lawan siapa. Saya tinggal sendiri padahal. Iya. Harus gitu. Pasti ya, tapi jangan takut lah ya. Kalau kita punya Tuhan, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti. Iya, mujizat Tuhan. Oke. Terima kasih semuanya, Bro Teddy, semuanya, Ibu Maria, Suti, Pak. Yang mau pilkada besok silahkan. Bro Simon, thank you. Makasih. Ada dapat. Berkati ya semuanya. Bye. Kamu lagi tahun depan. Ya, bye. Bro Simon udah dapat surat coblos nggak? Hah?